Kembali lagi di Islam Itu Indah, masih di tema kita hari ini adalah kapan doaku terkabul. Nah sekarang waktu kita membacakan pertanyaan yang masuk, baik di email kita di islamituindahtrans.tv@gmail.com atau yang di Instagram kita di @islamituindahtv atau juga di Twitter kita di @islamituindahtv. Namun sambil kita menunggu, saya mau coba berbicara atau mungkin berdiskusi dengan bintang tamu kita. Siapa tahu nih mereka juga ada yang mau ditanyakan oleh Ustadz Syam. Langsung aja sama-sama yuk kita masuk ke segmen Tanya Ustadz Syam. Oke, sekarang kita kasih kesempatan yang pertama kepada bintang tamu kita yang wanita dulu kali ya, ladies first lah. Oke, buat Melia boleh silakan, jangan lupa passwordnya. Tanya Ustadz Syam, silakan, ayo. Tanya Ustadz Syam, jawab dong. Nah, Ustadz, Meli mau tanya. Iya, Meli kan sekarang lagi nyusun skripsi nih Ustadz. sama dong. Oh sama. Nah terus gini, Meli tuh ngerasa ada teman Meli nih yang kurang rajin Ustadz. Kurang rajin ke perpus, terus kayaknya juga ibadah. Maaf ya Ustadz, maksudnya kayak kalau misalnya lagi sholat zuhur pun gak pernah bareng, gak pernah ketemu gitu di musola gitu. Kayaknya kurang Ibadahnya amalnya, kurang gitu ya? kurang amal ibadahnya, kurang rajin juga. Tapi kenapa skripsinya lebih cepat di ACC dibanding Meli gitu. Waduh, jadi protes nih ceritanya nih. Protes. Doanya Ustadz kayak doanya kok belum dikabulkan gitu supaya skripsinya di ACC malah yang ibadahnya lalai malah jadi lebih cepat terkabul. Oke, jadi intinya ibadahnya lalai kok malah diduluin sama Allah Iya. secara kenyataan di dunia ya, maksudnya di dunianya ini dipercepat semuanya. Kenapa aku yang ibadahnya rajin, yang berdoanya juga rajin, tapi kok belum dijawab-jawab, belum dijabah. Silakan Ustaz Syam. Ada memang orang yang urusannya itu selalu gampang banget ya. Giliran ketemu dosen gampang banget ACC-nya. Kita yang udah berusaha sekuat tenaga, ditolak. Ada juga yang emang gampang banget urusannya. Apakah doa kita tidak diterima atau kenapa doa dia diterima? Tadi ayat yang dibacakan oleh Ustaz Oki, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Ketika hambaku bertanya kepadamu Muhammad, di mana aku? Katakanlah bahwa aku sangat dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i, idza da'an. Aku akan mengabulkan segala permintaan para pemohon. Semua yang berdoa aku akan terima. Allah tidak katakan semua ustadz aku terima doanya, tidak. Allah tidak katakan semua kiai saya terima doanya, tidak. Allah tidak katakan semua yang sholat saya terima doanya, tidak. Tapi Allah katakan semua yang berdoa, mau dia sholat, mau dia masih minum. Allah tidak memberikan spesifikasi bahwa ini yang diterima, ini yang tidak. Tidak, semua akan diterima doanya sama Allah. Kenapa kita justru merasa ya, kita merasa mungkin ini bahayanya kalau kita merasa lebih banyak ibadahnya. Bahaya juga kalau kita merasa lebih banyak ibadah. Siapa tahu mungkin ada ibadah dia yang tidak terlihat. Kita baik sangka sama orang lain. Mungkin dia kita husnuzon sama orang lain. Kita husnuzon sama orang lain. Ketika kita lihat orang mungkin kok nggak pernah sholat tapi diterima. Ya mungkin dia sholat kali, cuman nggak kelihatan kali sholat. Pokoknya kita berbaik sangka aja intinya. Dan kita juga berbaik sangka sama keputusan Allah. Ketika Allah tidak terima doa kita, mungkin Allah lagi seneng dengerin kita berdoa. Nih orang kalau aku terima doanya, dia langsung berhenti berdoa sama aku. Padahal aku seneng denger rintihan-rintihan dia. Mungkin Allah seneng dengerin Meli berdoa. Mungkin ada yang perlu ditambah lagi dari Meli. Ikhtiarnya lebih ditambah lagi, lebih intensnya ditambah. Lebih intens, jadi mungkin dosennya lebih sering ketemu sama yang satunya lagi dibanding sama Meli kali ya. Gitu, oke Meli jelas ya. Jelas. Terima kasih. Selanjutnya Taufik nih, silakan. Passwordnya dulu dong Taufik. Tanya Ustadz Syam. Jawab dong. Jadi begini Pak Ustadz, saya itu punya teman. Nah teman saya itu dia ngerasa punya dosanya itu besar banget. Sampai akhirnya dia tobat, dia itu sempat ngeluh, udah tobat kok doanya belum dikabul-kabulin juga gitu. Itu kenapa? Padahal waktu masih berdosa doanya sering dikabulin gitu ya. Iya benar. Giliran udah tobat dosanya gak pernah dikabulin. Doanya gak pernah dikabulin. Iya bukan, gak pernah. Belum dikabulin. Belum dikabulin. Ini adalah cara Allah menghapus dosa seorang hamba. Ada dua cara Allah menghapus dosa seorang hamba. Ada orang dihapuskan dosanya. Ada orang dihapuskan dosanya. Ketika dia berdoa Allah tidak kabulkan, tapi Allah ganti dengan cara apa? Dengan cara menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi doanya itu, ingat tadi doa itu
tujuannya untuk memberikan petunjuk. Ketika seorang hamba berdoa, Allah hapuskan dosa-dosanya sekaligus. Bukan hanya dapat yang dia minta, tapi Allah juga hapuskan dosanya. Nah, tapi ketika melihat teman yang seperti itu, jangan katakan, Betul. oh mungkin doa lu nggak diterima karena dosa lu banyak banget bro. Jangan katakan begitu, tapi katakan Allah lagi angkat derajatnya. Betul. Tapi giliran ke diri kita katakan, oh dosa saya banyak, jadi Allah belum mau kabulkan. Tapi kita tetap berbaik sangka terhadap Allah, tetap berhusnuzon. Insya Allah akan ada waktunya Amin. Allah terima doa-doa kita. Amin. Atau mungkin juga bisa jadi Allah itu memberikan bentuknya dengan bentuk yang lain. diganti. Iya, kesehatan atau apa bentuknya. Nah, Iya. kadang-kadang kan suka gak kepikir, maunya kalau minta rezeki duit aja. Iya Bu, Ibu gitu ya Bu ya? Kalau minta Duit rezeki aja, maunya rezeki. duit aja ya Bu ya? Karena rezeki itu banyak ya. Rezeki itu ternyata banyak, luas. Nih Masya Allah, terima kasih banyak Taufik. Tadi pertanyaannya Terima bagus kasih, banget. Dan sekarang saya waktunya membacakan pertanyaan yang masuk di Instagram kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustadz Syam. Jawab dong. Dari Fitrianasi. Tanya Ustadz Syam, saya mau tanya Ustadz, saya selalu berdoa segera bertemu jodoh. Tapi saat ini belum bertemu. Namun saya sering bermimpi bertemu seseorang yang saya kenal. Ustadz, apa sih tanda-tanda jodoh itu? Dan apakah mimpi saya itu adalah mimpi yang kategorinya datang dari syaitan? Mohon dijawab ya Ustadz, silakan. Apa? Sering ya Bu ya, ada ya Bu ya anaknya atau anaknya yang belum menikah gitu. Sering dipikirin ya Allah kenapa jodoh anak saya belum datang. Ini udah didoain, udah diberkatin atau apa gitu ya. Udah sholat istikharah mungkin. Ingat sholat istikharah itu ketika ada pilihan. Kalau ada yang bermimpi, mungkin bermimpi terus melihat orang yang dikenalinya. Hati-hati mungkin bunga tidur karena dia kepikiran sebelum tidur dilihatin aja fotonya di handphone mungkin ya. Mungkin sebelum tidur siapa namanya Fitri. Fitrinya ngeliatin fotonya di handphone ya masuk dalam mimpi lah. Belum tentu ini petunjuk dari Allah. Mungkin saja ini bunga-bunga tidur. Betul. Atau bisa jadi petunjuk itu datang dari Allah ketika kita melakukan sholat istikharah sebelum tidur. Kita minta petunjuk antara 2 pilihan atau 3 pilihan atau beberapa pilihan. Allah kasih yang terbaik biasanya melalui mimpi. Iya, jelas ya. Mudah-mudahan jelas buat semuanya Amin, nih. insya Allah. Dari tanya jawab tadi dengan Ustadz Syam, mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang terjawab bisa mewakili kita semua dan bisa jadi pelajaran buat kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Buat jamaah yang di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini akan ada kisah teladan yang akan dibawakan oleh Ustazah Oki. Kira-kira kisahnya tentang apa ya? Pasti penasaran kan? Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Dimanapun Ustazah Oki akan menceritakan kisah Imam Ahmad yang merupakan tokoh ulama besar. Kisahnya seperti apa ya? Hanya di Islam itu Indah. kesalahan kita.